Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Saya harapkan semua dalam keadaan sehat dan siap ya untuk belajar bersama dengan saya hari ini. Untuk hari ini kita masuk di tahapan asuhan keperawatan. Untuk tahap yang kedua yaitu diagnosis keperawatan. Nah, nanti bisa sambil dibuka di buku panduannya ya. Jadi saya coba share screen dulu. Nah, jadi untuk diagnosa keperawatan itu, nah di sini ya sudah ada penjelasannya. Nanti sambil dibaca sendiri ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail ya, dia bacakan semua gitu karena teman-teman nanti bisa membaca sendiri. Jadi pada intinya, kalau yang kemarin kita sudah masuk di tahapan pertama yaitu pengkajian atau mengumpulkan data. Nah, selanjutnya, tahap yang kedua ini, data-data yang sudah kita peroleh, yang sudah kita kumpulkan tadi, akan kita kelompokkan, kemudian kita akan tentukan masalah keperawatan atau masalah kesehatan yang dialami oleh pasien kita itu sebenarnya apa sih gitu ya. Sehingga nanti tujuannya atau harapannya adalah kita bisa memberikan implementasi atau intervensi yang sesuai untuk menunjang atau meningkatkan status kesehatan dari pasien kita. Nah, secara garis besarnya seperti itu. Nanti sambil dibaca sendiri. Kemudian untuk tahapannya ini ada interpretasi dan analisa data. Jadi tadi ya data-data yang sudah kita kumpulkan dari hasil pengkajian itu kita nilai lagi dengan nilai normalnya. Jadi misalnya tadi saat saya ngukur itu kok saya dapat suhunya 39 misalnya, normal atau tidak. Kemudian pasiennya tampak pucat misalnya dan seterusnya. Kita interpretasikan dengan nilai normalnya itu ada kesenjangan atau tidak gitu ya. Kemudian kita klasifikasikan datanya menjadi data subjektif dan data objektif. Jadi di dalam diagnosa keperawatan ini untuk analisa data nanti kita akan mengenal dua macam data yaitu data subjektif atau DS dan data objektif atau DO. Nah, DS itu apa? DS itu adalah data atau hasil pengkajian yang kita peroleh dari ungkapan keluhan dari pasien maupun keluarganya yang disampaikan kepada kita gitu ya. Jadi bisa melalui wawancara ya biasanya. Jadi misalnya pasien mengatakan dirinya semalam tidak bisa tidur. Nah, itu berarti itu masuk di DS. Kalau DO pasien tampak pucat, terlihat kantung mata misalnya, terlihat mata panda misalnya. Nah, itu berarti DO. Jadi sesuatu yang kita lihat, kita ukur ya, yang tampak, terlihat, terukur itu masuk ke DO. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan. Nah, dari DS, DO itu kita tentukan nanti masalah keperawatannya apa sehingga kita bisa menentukan oh pasien saya itu butuhnya apa begitu, intervensinya itu saya harus apa saja gitu ya, identifikasi kebutuhan. Kemudian semoga saya menjelaskannya tidak terlalu cepat ya. Kemudian selanjutnya adalah perumusan diagnosa. Nah, ketika kita sudah memperoleh DS, DO, kita sudah kelompok-kelompokkan, selanjutnya adalah merumuskan diagnosanya ya. Diagnosa keperawatan itu terdiri dari 3 komponen yaitu problem, etiologi, kemudian sign and symptom. Jadi ada P, E, dan S. Ya, PES itu komponen dari diagnosa keperawatan. PS itu apa? Nanti ada di nanda ini. Nanti kita akan coba buka di nandanya. Kemudian selanjutnya untuk jenisnya diagnosa keperawatan itu ya. Ada diagnosa keperawatan aktual, resiko, sindrom, dan promosi kesehatan atau potensial. Diagnosa aktual itu yang sudah terjadi. Misalnya kalau tadi pasien kita ukur suhunya 39 berarti mungkin akan muncul masalah keperawatannya hipertermi. Hipertermi itu sudah terjadi gitu.
Kemudian kalau masalah keperawatan resiko itu belum terjadi, masalah keperawatannya itu belum ada di pasien, tapi berpotensi untuk muncul di pasien. Contoh, misalnya kita ketemu dengan pasien post-op, jadi setelah melakukan operasi gitu ya. Kita mungkin nanti di situ akan muncul diagnosa resiko infeksi. Walaupun pasiennya belum terjadi infeksi, tapi karena ada luka, kemudian nanti luka itu selama perawatan akan terbuka, buka tutup itu akan memungkinkan terjadinya infeksi, maka kita boleh menegakkan diagnosa risiko infeksi kepada pasien agar infeksinya nanti tidak terjadi gitu, karena pada saat risiko sudah kita tangani begitu. Diagnosa sindrom itu ketika ada beberapa tanda dan gejala yang terjadi secara bersama-sama ya. Saya lupa contohnya, nanti bisa dicek di Nanda ya. Sindrom, ada diagnosa sindrom. Kemudian diagnosa yang terakhir adalah promosi kesehatan atau diagnosa potensial. Misalnya potensial meningkatkan kesehatan. Nanti ada juga ini di Nanda. Bisa sambil dibuka lagi Nandanya ya. Saya harapkan semua teman-teman sudah mempunyai buku Nandanya. Kemudian pendokumentasian ini maksudnya adalah penulisannya. Bagaimana sih kita menuliskan? Kalau tadi kan kita ketahui bahwa diagnosa itu mempunyai 3 komponen, PES, problem, etiologi, sign and symptom. Nah, bagaimana menuliskan ketiga komponen itu gitu ya. Jadi rumusnya adalah ini PES. Kata sambungnya ini. Jadi P berhubungan dengan E yang ditandai dengan S, atau problem berhubungan dengan etiologi ditandai dengan sign and symptom. Itu bunyi diagnosa. Jadi ketika yang kita tuliskan hanya masalah saja, kita tidak bisa menyebutkan itu sebagai diagnosa, karena diagnosa itu harus mempunyai 3 komponen. Kemudian ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya, intinya bahwa sebelum kita menentukan diagnosa keperawatan, kita harus memastikan bahwa data yang kita ambil itu adalah data yang benar, yang akurat, yang lengkap gitu ya. Sehingga nanti diagnosanya yang akan kita tegakkan juga bukan diagnosa yang salah gitu ya. Kemudian di pasien kita tentunya kita tidak hanya akan menemukan satu diagnosa, mungkin 4, 5 dan seterusnya. Nah, karena diagnosa keperawatan yang dialami oleh pasien atau yang muncul di pasien itu banyak, tentunya kita tidak bisa serta-merta menyelesaikan atau melakukan implementasi terhadap kelima diagnosa tersebut. Maka kita perlu merencanakan, menuliskan yang namanya prioritas diagnosa keperawatan. Nah, nanti kita akan buka di formnya, di analisa data. Sebentar, saya carikan di sini. Nah, ini kan ada formatnya. Nah, ini kita nanti prioritaskan. Ya, prioritas yang paling dibutuhkan oleh pasien saya yang pertama harus saya tangani itu yang mana, yang kedua yang mana, dan seterusnya. Nah, ini kita masuk ke format analisa datanya. Jadi analisis datanya ini tabelnya, tabel yang biasa kita gunakan untuk menuliskan analisis datanya ya. So kalau teman-teman menuliskan bisa dalam bentuk potret maaf, landscape. Ini kan potret gitu ya. Nanti kan tulisannya akan pendek-pendek gini ya. Ini bisa dibuat landscape memanjang gitu, jadi biar lebih enak nulisnya. Nah, ini untuk kolomnya ada nomor, ada hari tanggal, sign and symptom, problem, etiologi. Nomor ini ya gunanya untuk menuliskan ada berapa sih sebenarnya jumlah diagnosa pasien kita itu ada berapa. Hari tanggal itu ya hari tanggal kita melakukan analisa datanya. Biasanya analisa data itu dilakukan langsung setelah kita melakukan pengkajian. Jadi pengkajiannya kita dokumentasikan. Kita kelompokkan sekalian mana DS, mana DO sesuai dengan problem atau masalahnya.
Ini tadi di SDO-nya ya, data yang disampaikan dan data yang kita lihat, kita ukur gitu ya. Kemudian problem atau masalah ini nanti kita lihat di Nanda. Kemudian etiologi nanti juga akan kita ketahui di Nandanya. Ini untuk prioritas tadi sudah kita bahas ya. Kemudian saya coba sharekan Nanda. Untuk Nandanya, nah ini Nanda yang saya punya, masih edisi lama ya, masih edisi 11 yang saya gunakan, tapi insya Allah kalaupun ada perubahan juga tidak akan signifikan sekali berbeda gitu ya, jadi masih bisa dipakai. Ini yang saya gunakan. Kemudian sekarang kita akan belajar cara untuk membuka atau menggunakan Nanda itu bagaimana. Silakan dibuka di bagian ini, dicari yang seperti ini di bukunya. Ya, mungkin sambil bisa dilihat tandanya. Ini kalau di punya saya itu di halaman 77. Ini versi bahasa Indonesia ya, yang versi bahasa Inggris juga ada nandanya. Tapi kalau saya lebih mudah pakai yang bahasa Indonesia. Jadi kita pakai bahasa Indonesia saja. Oke, sudah ketemu, sambil dicari ya. Nah, di dalam taksonomi ini ada kotak-kotak yang banyak jumlahnya. Ada yang berwarna atau di blok hitam, ada yang putih. Satu deret ini yang di blok hitam, ini jumlahnya ada 13, ini disebut dengan domain. Nih, domain. Kemudian yang putih ini disebut dengan kelas. Ada 13 domain. Masing-masing domain mempunyai beberapa kelas di dalamnya. Misalnya untuk promosi kesehatan ada 2 kelas, untuk nutrisi punya 5 kelas. Keamanan perlindungan punya 6 kelas gitu. Jadi masing-masing domain memiliki jumlah kelas yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah punya ini bukunya sendiri, bisa dituliskan nih di atasnya sini untuk mempermudah. Jadi misalnya ini tulis angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 13 di sini di akhir. Jadi kalau nanti lihat apa langsung nggak usah ngitung lagi ini domain keberapa ya gitu, karena sudah kita kasih angka domain domain 7 misalnya gitu ya. Terus yang ke bawah ini namanya kelas, ada yang paling panjang 6, yang paling pendek 2. Ini satu deret ini sama ya, jadi kalau misalnya kita butuh bantuan menuliskan angka seperti itu juga bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Jadi nanti tinggal kita cari, orientasi masuk di domain 5 kelas 2. Ya, ini domain 5 kelas 2, orientasi. Dan seterusnya. Ini cara penggunaan taksonomi. Ini langkah awalnya kita untuk membuka atau mempelajari Nanda. Misalnya sekarang saya punya pasien pos operasi misalnya ya. Setelah melakukan operasi, kemudian bekas operasi malam harinya, bekas operasinya terasa nyeri sampai besoknya lagi, sehingga pasiennya itu tidak mempunyai nafsu makan, susah tidur, susah istirahat gitu ya, misalnya keluhannya itu. Maka kita bisa masuk di domain 4 untuk aktivitas atau istirahat. Kita cari yang tadi terganggu adalah tidurnya. Berarti nanti kita akan masuk di domain 4 kelas 1. Kemudian kita ke depan, kita cari untuk daftar isinya. Domain 4 tentang aktivitas atau istirahat, kelas 1 tentang tidur atau istirahat. Di dalam domain 4 kelas 1 ini ada 1, 2, 3, 4 masalah keperawatan. Kita belum tahu nih masalah keperawatan mana yang nantinya sesuai dengan pasien kita. Nah, maka kita perlu mengecek di dalamnya satu persatu mana yang sesuai untuk kita
tegakkan pada pasien kita. Kita mulai dari yang pertama, misalnya insomnia di halaman 211. Nih, ya, insomnia di domain 4 kelas 1. Ini kodenya 00095. Di dalam Nanda itu biasanya urutannya seperti ini ya, ada keterangan domain dan kelas, kemudian masalah keperawatannya, kemudian ini tahunnya ya, tahun menerbitkan ini, masalahnya, kemudian ada definisi, batasan karakteristik, faktor yang berhubungan. Kadang ada kondisi terkait, kadang tidak, tapi yang ini biasanya ada. Hampir sebagian besar ada. Nah, untuk contohnya yang sekarang kita ambil adalah masalah keperawatan insomnia. Definisinya apa? Gangguan pada kuantitas, berarti jumlah ya, dan kualitas tidur yang menghambat fungsi. Nah, kira-kira kalau definisinya itu seperti ini, sesuai tidak ya untuk saya tegakkan di pasien saya tadi gitu. Kalau misalnya kita yakin, oke, dari definisinya sudah mencerminkan dari masalah pasien tadi, maka masalah keperawatan insomnia ini bisa kita pilih untuk kita tegakkan. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, kita bisa lihat di batasan karakteristiknya yang ada di sini. Di batasan karakteristik itu adalah tanda dan gejala yang biasanya muncul pada pasien yang menyertai masalah keperawatan ini. Berarti kalau dari pasien kita tadi misalnya jadi perubahan pola tidur, kemudian mungkin gangguan kesehatan ya karena makannya juga terganggu gitu. Ya, karena di batasan karakteristiknya itu ada, maka masalah keperawatan insomnia ini berarti sesuai untuk pasien kita atau boleh kita tegakkan untuk pasien kita. Kemudian tadi kita sudah sepakat bahwa diagnosa keperawatan itu ada 3 komponen wajib di dalamnya. Ada masalahnya atau problem, P ya. Ada etiologi dan S, sign and symptom. Etiologi itu diambil dari sini, faktor yang berhubungan atau kondisi terkait kalau ada ya. Kemudian sign and symptomnya diambil dari batasan karakteristik yang sesuai dengan pasien kita. Berarti kalau untuk contoh tadi bisa kita kira-kira untuk diagnosanya menjadi insomnia. Tadi bunyinya menjadi berhubungan dengan apa kira-kira? Ketidaknyamanan fisik ya, karena post-op ya, post-operasi, ditandai dengan perubahan pola tidur. Ya, jadi begitu. Rangkaian bunyinya menjadi seperti itu. Insomnia berhubungan dengan ketidaknyamanan fisik ditandai dengan perubahan pola tidur. Itu jadi satu diagnosa untuk pasien. Ya, nanti kalau misalnya masih bingung, ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di chat. Kemudian apa lagi ya? Nah, nanti itu yang akan kita tuliskan di ini tadi, mana tadi? Di sini, ya. Ini sesuai dengan data aslinya, ya. DS-nya apa, DO-nya apa. Kemudian problemnya berarti tadi kita tulisnya insomnia. Etiologinya adalah ketidaknyamanan fisik. Gitu, ya. Kemudian nanti diagnosa 2 apa? Penulisan DS dan DO itu jangan disamakan untuk diagnosa ini, untuk problem ini dengan problem yang di sini. Ada kemungkinan sama, ada kemungkinan juga berbeda. Jadi dipilah-pilah. Oh, ini kira-kira untuk insomnia datanya yang ini. Untuk hipertermi datanya yang ini gitu. Maaf. Lanjut ya. Jadi kita harus memilah-milah, jangan semua data kita masukkan blek, DS-nya semua ditulis, DO-nya semua ditulis. Kemudian masalahnya jadi satu di sini enggak, tapi kita pilah-pilah.
Oh, kalau hipertermi berarti saya nulisnya misalnya pasien mengeluh pusing, pasien mengeluh meriang misalnya, DO-nya suhu badan 39. Nah, berarti kita di sini nulisnya hipertermi gitu. Ya. Kalau insomnia ya di sini kita tulisnya apa yang sesuai DO dan DS-nya gitu ya. Jadi kita harus bisa memilah-milah juga DO DS-nya itu masuk untuk problem yang mana. Nanti etiologinya menyesuaikan sesuai dengan yang di sini tadi. Begitu untuk penjelasan hari ini ya, kita sampai di cara membuka nanda dulu, membaca nanda dulu. Nanti minggu depan kita akan belajar kasusnya, kemudian kita coba membuat analisa data dan menegakkan diagnosa keperawatannya. Oke, gitu mungkin dari saya cukup ya untuk materi yang diagnosa keperawatan ini. Untuk yang pertama, besok insya Allah juga akan saya tambah dengan penjelasan tentang SDKI ya, karena sudah mulai digunakan ya, digalakkan untuk pemberlakuan SDKI, SLKI dan SIGI. Nanti kita coba juga akan mempelajari, insya Allah di minggu depan nanti akan belajar menggunakan analisa data atau menuliskan analisa data dan juga menggunakan SDKI-nya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.